efektivitas vaksin primer dan meningkatkan proteksi individu. Vaksin booster dinilai mampu meningkatkan efektivitas vaksin primer yang mungkin telah menurun. Proteksi vaksin COVID-19 memiliki dua mekanisme, yakni imunitas antibodi dan imunitas sel. Menurut tim Satgas COVID-19 Prof. Yuwono, antibodi SARS-CoV-2 terbukti menurun setelah 6 bulan pasca vaksinasi lengkap. Meski demikian, tubuh juga membentuk imunitas sel yang bertahan lama dan akan membentuk antibodi baru saat ada paparan lagi terhadap virus. Sementara dirinya mengatakan, infeksi Omikron sebagian besar tidak bergejala atau ringan. Hal ini terjadi karena imunitas yang bekerja, yaitu imunitas antibodi dan imunitas sel. Vaksin itu kan bisa, tadi yang dibilang di booster itu maksudnya begini, suntikan pertama begini naiknya, suntikan kedua naiknya begini. Maka begitu ini turun, suntikan ketiga booster akan lebih tinggi lagi. Maksudnya itu, berapa jaminannya? Biasanya booster itu bisa nanti bertahan katakanlah 9 bulan atau lebih ya. Artinya kalau dari sekarang di booster berarti ini bertahan selama sepanjang 2022 kira-kira begitu. Itu yang efektifnya. Nah itu bagus. Selain difokuskan untuk 3 kelompok yakni tenaga kesehatan, lansia, dan kelompok masyarakat dengan komorbid, vaksinasi booster sudah bisa diakses oleh masyarakat umum. Syarifah TVRI Sumsel melaporkan. Sebanyak 51.248 masyarakat Sumatera Selatan dari kelompok tenaga kesehatan, lansia, dan masyarakat umum di Provinsi Sumatera Selatan sudah menjalani vaksinasi booster atau dosis ketiga. Vaksinasi dosis ketiga atau booster terus gencar dilakukan oleh pemerintah dan lintas sektor terkait untuk mencegah penyebaran COVID-19 terutama varian baru Omikron. Adapun untuk di wilayah Sumatera Selatan dari total sasaran sekitar 6.300.000 warga, capaian vaksinasi booster baru mencapai sekitar 0,8%. Ini terjadi karena sasaran vaksinasi booster sebelumnya diprioritaskan kepada kelompok nakes dan untuk saat ini mulai diprioritaskan kepada kelompok lansia. Sementara itu untuk masyarakat umum baru mulai digencarkan di sejumlah kabupaten kota di Sumsel. Dengan persyaratan capaian vaksinasi dosis 1 sudah mencapai 70% dan capaian vaksinasi lansia mencapai 60%. Ya, memang untuk vaksinasi booster ada dua ketentuan ya, ada dua ketentuan kurang lebih seperti itu. Yang pertama adalah bahwa seluruh kabupaten kota ini bisa melaksanakan atau bisa memberikan vaksinasi booster untuk lansia tanpa memandang persyaratan. Itu yang pertama. Jadi 17 kabupaten kota sudah bisa melaksanakan vaksinasi booster untuk sasaran lansia tanpa memandang persyaratan. Yang kedua adalah kabupaten kota baru bisa memberikan vaksinasi booster untuk sasaran lainnya di atas umur 18 tahun, itu ketika capaian vaksinasi dosis satunya sudah minimal 70% dan capaian vaksinasi lansianya di atas 60%. Salah seorang warga yang sudah menjalani vaksinasi booster mengaku, meski tidak mengalami perbedaan yang signifikan, namun efek samping yang dirasakan antara pemberian dosis pertama dan kedua cukup berbeda, tergantung jenis vaksin. Saya juga merasa waktu Sinovac itu 1-2 aman-aman aja, tapi pas vaksin booster agak sedikit meriang. Tapi ya alhamdulillah karena kita memang udah siap mau vaksin, percaya kayak gitu, jadi nggak terlalu pikirkan, jadi efeknya nggak terlalu berat sih. Sementara itu untuk jenis vaksin yang digunakan pada vaksinasi booster ini yakni vaksin jenis Moderna, Pfizer, dan AstraZeneca. Afifah Sari TVRI Sumsel melaporkan. Saat ini di Kota Palembang, percepatan vaksinasi anak terus dilakukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100%. Pantauan tim liputan TVRI Sumsel, percepatan vaksinasi anak di Kota Palembang terus dilakukan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran tatap muka 100% dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Salah satunya terpantau di sekolah dasar kawasan Sukarami, Palembang ini. Dijelaskan Kepala SD Islam Cendikia Faiha, Ayu Wandira, sebanyak 130 siswa didiknya disuntik vaksin COVID-19 dosis pertama hari ini. Meski ada beberapa yang belum dilakukan suntik vaksin karena sakit, akan diikutkan pada vaksinasi berikutnya. Alhamdulillah untuk hari ini siswa yang divaksin itu sebanyak 130 Pak. Nah untuk sisanya memang ada yang lagi batuk pilek, kemudian memang ada yang orang tuanya belum mengizinkan, tidak apa-apa. Alhamdulillah hari ini sudah banyak. Mudah-mudahan dengan vaksin ini kita bisa 100% tatap muka dan kembali lagi full day. Semoga itu bisa menjadi
menjadi sekolah yang tatap muka 100% insya Allah. Sementara itu Dian Andriani, orang tua siswa, mengaku mendukung kegiatan vaksinasi anak ini. Ia berharap anak-anaknya semakin sehat dan terhindar dari virus COVID-19. Ini yang divaksin ada kelas 1, kelas 3, sama kelas 5. Gimana tanggapannya dengan anaknya sudah divaksin? Ya, semoga anaknya tetap tambah sehat menghadapi yang virus-virus sekarang ini, semoga semakin sehat dan kita segera bebas dari corona. Harapan semua pihak dengan vaksinasi ini, pembelajaran tatap muka 100% dapat terwujud di dunia pendidikan. Muzara Fandi, Tim Liputan TVRI Sumsel melaporkan. Sementara itu, siswa sekolah dasar di wilayah pedesaan antusias mengikuti tahapan vaksinasi anak di Kabupaten Pali. Meskipun khawatir akan disuntik vaksin, namun tidak menyurutkan semangat ratusan anak-anak di wilayah pedesaan di Kabupaten Pali untuk divaksin. Seperti yang terlihat di SD Negeri 6 Abab, 393 anak mengikuti suntik vaksin yang dilakukan vaksinator Puskesmas Abab dan Polsek Penukal Abab. Elis, anak berusia 9 tahun, mengaku sangat senang sudah divaksin agar terhindar dari virus COVID-19. Sudah divaksin nggak ya? Mana sudah divaksin? Lemak mana? Agak lemak itu. Sakit tak? Tidak. Sudah divaksin apa harapan itu? Biar sehat. Biar sehat. Takut penyakit apa? Takut corona. Kepala Sekolah Negeri 6 Abab Arpan menjelaskan terdapat 393 anak yang divaksin, sementara hanya beberapa saja yang tertunda karena sakit, sementara untuk guru di sekolah ini sudah divaksin booster ketiga. Alhamdulillah ya, karena ini program pemerintah ya, kami juga sebagai kepala sekolah dan guru mendukung ya. Kemarin kami sudah sosialisasi kepada sebelum vaksin ini dilakukan, sosialisasi dulu alhamdulillah ya untuk masyarakat, karena selama ini ya anak belajar jarak jauh, karena untuk vaksin itu persyaratan untuk tatap muka tiap sekolah. Vaksin anak berusia 6 hingga 11 tahun di Kabupaten Pali sudah mencapai 26%. Muhammad Usniawan, TVRI Sumatera Selatan melaporkan. Di Kabupaten Oku Timur, percepatan vaksinasi COVID-19 bagi pelajar perlu didukung oleh semua pihak. Edaran tentang percepatan vaksinasi peserta didik usia 6-11 tahun yang menginstruksikan 5 poin kepada SMP dan SD, baik negeri maupun swasta di Oku Timur. Poin tersebut meminta sekolah bekerja sama dengan pihak Dinkes dan kepolisian segera menjadwalkan vaksinasi bagi siswa yang berhalangan hadir. Tenaga pendidik untuk lebih intens mengedukasi siswa dan orang tua yang belum bersedia melakukan vaksinasi COVID-19. Surat persetujuan vaksin bagi peserta didik dan orang tua dinyatakan tidak berlaku. Peserta didik yang akan mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka diwajibkan menunjukkan sertifikat vaksin tahap 1. Menurut guru SMP Negeri 1 Madang Suku 2 Nila Buana, saat ini seluruh tenaga pendidik berjumlah 48 orang serta 553 siswanya atau 100% telah melakukan vaksinasi dosis 1. Sudah vaksin itu untuk tahap pertama sudah selesai semua, untuk vaksin yang kedua itu sudah selesai, yang belum hanya ada tinggal 5 orang atau 6 orang anak. Begitu juga vaksinasi bagi pelajarnya untuk tahap kedua sudah mencapai 98%. Terdapat 4 siswa yang belum melakukan vaksinasi tahap 2 telah dijadwalkan mengikuti vaksinasi di puskesmas terdekat. Apen Saputra, TVRI Sumsel melaporkan. Kita beralih ke Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ulu memastikan sampai saat ini tidak ada penyebaran kasus varian baru Omikron di wilayah Bumi Sebimbing Sekundang. Sampai saat ini di Batu Raja, Kabupaten Oku, tidak ada penyebaran COVID-19 maupun varian baru Omikron. Hal ini didasari dengan tingginya angka capaian vaksinasi di Oku yang sudah mencapai di atas 83% secara umum. Untuk mencegah penularan pandemi COVID-19 dan varian baru Omikron, Dinas Kesehatan Oku mengajak masyarakat tetap waspada dan konsisten dalam menggunakan masker dan menerapkan protokol kesehatan. Di samping itu, Dinas Kesehatan saat ini bersama Dinas Pendidikan, TNI, dan Polri tetap fokus dalam melakukan vaksinasi secara bertahap.
baik itu terhadap lansia, masyarakat umum, dan anak atau pelajar usia 6-11 tahun di sekolah. Kita tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan dalam kegiatan sehari-hari dan mempercepat capaian vaksinasi. Karena vaksinasi ini salah satu hal yang sangat berpengaruh dan sangat penting dalam pencegahan penyebaran COVID-19 di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Kita lihat dengan semakin tingginya capaian vaksinasi, angka COVID di Oku itu drastis sekali menurun. Target di Januari ini pelaksanaan vaksinasi anak selesai. Paling tidak sudah terrealisasi sebanyak 95% vaksinasi anak tahap pertama. Setelah itu 28 hari ke depan akan mulai dilakukan vaksinasi anak tahap kedua. Reto Wirawijaya, TVRI Sumsel melaporkan. Kunjungan pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli meningkat hingga 2 kali lipat. Memasuki awal tahun 2022, jumlah pasien rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabu Muli meningkat. Dalam per hari jumlah pendaftar mencapai 100 orang bahkan lebih. Jumlah ini meningkat drastis dibanding tahun lalu yang hanya berkisar 50 kunjungan pasien saja dalam per hari. Terutama saat ini, awal pandemi pasien di RSUD bahkan tidak ada kunjungan pasien. Menurut pihak RSUD, pasien rawat jalan didominasi oleh pasien poliklinik hingga pasien yang berasal dari rujukan puskesmas. Tidak hanya warga Prabu Muli, namun juga masyarakat yang berasal dari kabupaten tetangga seperti Muara Enim dan Kabupaten Pali. Diprediksi pasien rawat jalan akan kembali mengalami peningkatan dalam beberapa pekan ke depan. Sangat meningkat. 100 lebih. Per hari. Tapi kalau hari-hari biasa sekitar 60. Kalau waktu COVID pertama-tama enggak ada kunjungan. Kalau DBD sedikit terjadi peningkatan. Yang agak tinggi itu di bulan November 16. Peningkatan jumlah kunjungan dampak dari peningkatan capaian vaksinasi sehingga kepercayaan masyarakat meningkat untuk datang ke rumah sakit namun dengan tetap memperketat protokol kesehatan. Holdi Efriansah, TVRI Sumatera Selatan melaporkan.